Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Diplomasi, tulisan S. Elroy, yang sebenarnya buku ini adalah terjemahan dari bukunya yang berjudul Diplomasi. Buku ini ditulis dan dicetak untuk cetakan pertama pada tahun 1991. Cukup lama ya, tapi buku ini masih sangat relevan kepada pengertian diplomasi pada saat ini dan lain sebagainya. Buku ini menjelaskan secara umum dan secara holistik apa itu diplomasi. Nah, buku ini menjelaskan bahwa diplomasi itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh sebuah negara, dan banyak hal-hal yang tercapai dalam hubungan antar negara dengan cara diplomasi. Nah, diplomasi juga seperti yang kita tahu merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh negara-negara dalam membuat hubungan dengan negara-negara lain. Nah, kegiatan diplomatik juga memiliki perkembangan seiring dengan zaman. Jadi diplomatik tersebut tidak stagnan dan tetap dalam bentuk yang sama walaupun zaman berubah, tidak. Akan tetapi diplomasi juga ikut berkembang seiring dengan zaman, mulai dari zaman kuno, lalu zaman sebelum Perang Dunia, sebelum Perang Dunia Kedua, zaman sebelum abad ke-21. Nah, dan selanjutnya adalah diplomasi yang ada pada saat ini, yaitu diplomasi modern. Nah, menurut penulis, diplomasi juga terbagi menjadi beberapa tipe. Di antaranya ada diplomasi komersial, dan ada diplomasi totaliter, dan ada juga diplomasi demokratis. Nah, dari berbagai macam jenis-jenis diplomasi tersebut, penulis juga menjabarkan bagaimana diplomasi tersebut berjalan. Nah, dan tidak hanya itu, banyak lagi jenis-jenis diplomasi. Nah, sebagaimana diplomasi dijalankan, ada peranan-peranan orang-orang ataupun tokoh-tokoh yang disebut sebagai diplomat. Nah, diplomat ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan diplomasi. Nah, untuk di era modern saat ini, diplomat memang dipilih oleh negara untuk menjalankan misi-misi diplomatik negara terhadap negara yang lain. Nah, bila kita lihat dalam perspektif Islam, Islam sendiri adalah agama yang mengatur kehidupan manusia secara holistik dan secara keseluruhan. Bagaimana Islam mengatur tentang diplomasi? Diplomasi juga diatur dalam Islam. Islam juga telah mengenal apa itu diplomasi dan telah dipraktekkan. Dan beberapa kejadian-kejadian diplomasi juga terabadikan di dalam Al-Quran. Dalam pandangan Islam, Al-Quran sendiri adalah kitab suci yang harus dipercaya dan yang berisikan firman-firman Tuhan. Nah, kitab suci tersebut dipercaya akan abadi hingga akhir zaman. Dan isi-isi dari Al-Quran akan linear dan akan selalu selaras seiring dengan zaman. Nah, begitu. Banyak kejadian-kejadian diplomatik yang diabadikan dalam Al-Quran, seperti kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi Sulaiman, kejadian yang dialami Nabi Ibrahim dalam menyampaikan wahyu, dan ada juga seperti nabi-nabi lainnya. Diplomasi dalam Islam sendiri sangat memperhatikan moral dan kejujuran. Diplomasi dijalankan berlandaskan asas-asas agama yang tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan hanya satu pihak yang lain. Akan tetapi diplomasi dalam Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dan
bertujuan untuk kemaslahatan bersama dan keuntungan bagi seluruh pihak. Islam sebagai agama yang bertujuan mensejahterakan umat manusia dan menunjukkan ke jalan yang benar, juga tidak menafikan diplomasi modern selagi diplomasi tersebut masih sejalan dengan ajaran-ajaran agama, seperti kejujuran, keadilan, konsep kebersamaan, dan lain sebagainya. Dan Islam sendiri sangat melarang kepada tindakan yang zalim, tindakan yang merugikan, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Nabi Muhammad SAW sendiri juga merupakan seorang pemimpin pada zamannya. Nabi Muhammad mencontohkan bagaimana menjadi pemimpin yang ideal dan dapat ditiru sepanjang waktu. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dengan berlandaskan asas-asas Islam dan wahyu yang diturunkan kepadanya dan disampaikan kepada umatnya merupakan cara yang paling ideal mencapai tujuan-tujuan diplomasi. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Jadi bukan berarti diplomasi dalam Islam menafikan diplomasi modern. Tidak. Selagi diplomasi tersebut masih sejalan dengan syariat-syariat Islam dan tidak melenceng dari ajaran-ajarannya. Begitu ya teman-teman. Oke, baiklah. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang apa itu diplomasi Islam. Nah, jadi setelah kita mereview buku diplomasi yang telah direview oleh teman saya Alfian, nah di sini kita harus menyangkut pautkan diplomasi itu dengan Islam, sehingga terciptalah sebuah mata kuliah yang namanya diplomasi Islam. Nah, diplomasi Islam ini sendiri itu merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa khususnya hubungan internasional di semester 5 di kampus Universitas Darussalam Gontor. Nah, jadi apa itu diplomasi Islam? Definisinya, sumbernya. Nah, sebelum kita membahas masalah diplomasi Islam, kita terlebih dahulu mengerti apa arti dan definisi dari kata diplomasi. Nah, di beberapa arti di sini diplomasi itu seperti merupakan jurusan atau kerjasama antar negara gitu, negara satu dengan lainnya. Bisa ada juga yang menyimpulkan bahwa diplomasi itu membawa kepentingan negara ke negara lainnya untuk menciptakan sebuah perdamaian. Nah, terus apabila digabungkan dengan Islam itu bagaimana? Nah, jadi diplomasi Islam itu adalah praktek diplomasi yang sumbernya itu diambil dari Tarikhul Islam, dari Al-Quran, dari fikih-fikih yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya di zaman dahulu. Nah, jadi maksud dari definisi diplomasi Islam ini ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita tetap mementingkan sebuah perdamaian. Kita juga menjadi delegasi untuk kepentingan negara, tetapi di dalam kepentingan itu kita menerapkan sistem-sistem yang sudah diterapkan oleh Rasulullah. Nah, sistem-sistem itu juga bersumber dari Al-Quran. Nah, jadi ini tidak sekedar diplomasi yang hanya memanfaatkan paradigma para penemu-penemu konsep-konsep teori-teori HI lainnya, enggak. Cuma di diplomasi Islam kita menambahkan bagaimana masalah ini, bagaimana kerjasama ini digabungkan dan disangkut pautkan dengan apa yang ada di Al-Quran. Contohnya seperti bagaimana kisah diplomasi Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Nah, itu sudah termasuk dalam bagaimana mau kita mempraktekkan diplomasi Islam itu sendiri. Nah, jadi mungkin itu sedikit info tentang diplomasi Islam agar kita lebih tahu lagi. Ya, sekian, terima kasih. Nah, jadi mungkin itu saja yang sudah kita sampaikan di dalam presentasi video kali ini. Kami dari kelompok 5, saya Azul Fatih dan teman saya Alfian, ingin berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton dan mengambil intisari dari video yang sudah kita buat. Semoga kedepannya kita bersama-sama lagi untuk selalu belajar,
selalu meningkatkan diri, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.